Happy Sunday teman-teman. Hari ini kita akan beribadah. Sebelum kita memulai beribadah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga Cici Koko dan teman-teman yang membawa ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Selamat beribadah. Tetapkan seluruh langkahku dengan kuasa-Mu, ku dapat penuhi setiap panggilan-Mu. Ceritakan kebesaran nama Tuhan di setiap penjuru bumi. Hidupku hanya untuk-Mu, jadikanku sesuai kehendak-Mu, mengikut-Mu sampai kapanpun, dan menjadi duta kerajaan-Mu. Tadi kita udah memulai ibadah kita dengan pujian pembawa pesan. Wah, udah penuh dong sukacitanya ya. Pembawa pesan apa katanya tadi? Hah? Bukan pesan nasi goreng dong. Iya, kita mau membawa pesannya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Pastinya pesan yang penuh sukacita, pesan yang membawa keselamatan, menjadi terang bagi sekitar kita ya adik-adik. Kita mau kehidupan kita benar-benar memancarkan terangnya Tuhan, membawa pesan keselamatan sehingga orang-orang yang melihat kita jadi rindu untuk mengenal Tuhan. Jangan sampai nih keselamatan yang sudah Tuhan kasih sama kita simpan sendiri aja. Tapi kita mau nih banyak orang yang juga diselamatkan dan mengenal Tuhan. Nah, tugas kita bareng-bareng nih. Jadi, jangan manusia, dengar suara Yesus.
Tapi sebelumnya kita harus dengar-dengaran suara Tuhan dulu ya adik-adik. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Siap? Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Ceritakan apanya? Namanya Tuhan. Ceritakan apanya lagi? Iya, kasihnya Tuhan. Saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Iya adik-adik, luar biasa ya lagu-lagu kita nih. Dari awal tadi pembawa pesan penjala manusia. Wah, kayaknya ceritanya juga ada hubungannya sama menjadi penjala manusia, memberitakan firman Tuhan sama orang-orang sekitar kita. Udah gak sabar dong dengar ceritanya, dengar firman Tuhan. Nah, kalau udah gak sabar, silakan duduk. Kita mau menyiapkan hati kita, siapkan juga Alkitabnya adik-adik, siapkan catatannya. Ayo nanti kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku.
Tuhan Yesus berkati ibadah pada hari ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Dan berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelumnya Cici mau tanya dulu. Siapa di antara kalian yang pernah menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain? Mungkin kepada teman atau kepada keluarga sendiri. Atau ada yang belum pernah melakukan itu. Nah, memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada seseorang itu dinamakan penginjilan pribadi. Apakah menginjil itu adalah sesuatu hal yang penting? Atau hanya pendeta atau penginjil saja yang bisa melakukan hal tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bahas di firman Tuhan kita kali ini. Adik-adik, tahu tidak kalian, di dalam Alkitab Tuhan Yesus menyuruh atau memerintahkan kita untuk melakukan penginjilan itu ada ayatnya sampai 5 kali. Ada di mana saja ayat-ayat tersebut? Kalian boleh catat ya. Ada di Matius 28 ayat 19. Ada di Markus 16 ayat 15. Ada di Lukas 24 ayat 47. Ada di Yohanes 15 ayat 16. Dan ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan pengulangan yang sampai berkali-kali tersebut, itu artinya apa adik-adik? Artinya menginjil itu adalah sesuatu yang penting. Tuhan tahu kita itu kadang-kadang suka lupa. Makanya sampai diingati dalam firman Tuhan sampai 5 kali. Jadi adik-adik bisa tahu ya, kenapa menginjil itu penting. Karena menginjil itu adalah perintah dari Tuhan. Nah sekarang, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk menginjil? Kenapa bukan malaikat-malaikatnya yang disuruh untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus atau menginjil? Mengapa kita, manusia, yang disuruh Tuhan untuk menginjil? Adik-adik, Tuhan mau menyuruh kita untuk memberitakan kabar tentang kasih Tuhan kepada sesama kita, kebaikan Tuhan kepada sesama kita, karena kita dengan menginjil bisa menunjukkan kasih dan kesaksian kita kepada sesama. Dan apakah menginjil itu yang tadi kita tanyakan adalah tugas pendeta saja atau tugas para penginjil saja? Tidak ya adik-adik. Menginjil itu merupakan tugas kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ada ayatnya loh di dalam Matius 28 ayat 19. Kita kalau dianggap merupakan, kita mengaku bahwa kita adalah murid-muridnya, artinya kita mempunyai kewajiban untuk melakukan penginjilan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang tokoh, seorang wanita yang berubah kehidupannya setelah bertemu dengan Yesus. Wanita ini menjadi seorang penginjil yang efektif. Mari yuk kita belajar dari wanita ini bagaimana menjadi penginjil yang efektif. Kita saksikan video berikut ini dulu ya. Berilah aku peminum. Bagaimana aku bisa memberi engkau minum? Engkau orang Yahudi, sementara aku wanita Samaria. Orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Jika engkau tahu hadiah dari Tuhan,
Dan siapa orang yang minta minum padamu, engkau akan minta padanya. Ia akan memberimu air kehidupan. Tuan, engkau tidak punya ember dan sumurnya dalam. Dari mana bisa mendapat air kehidupan? Siapapun yang minum dari air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum dari air yang aku berikan kepadamu, ia tidak akan haus lagi. Sebab air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya untuk hidup kekal. Kalau air seperti itu, berikan padaku, supaya aku tidak perlu lagi berjuang jauh-jauh ke sini untuk ambil air. Panggillah suamimu dan kembalilah ke sini. Aku tidak punya suami. Kau benar saat mengatakan tidak punya suami, tapi kau pernah punya 5 suami, dan yang sekarang tinggal bersamamu bukanlah suamimu. Aku merasa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah dari gunung ini. Tapi engkau menyatakan bahwa Yerusalemlah ada tempat di mana kita harus menyembah Allah. Sekaranglah saatnya ketika jemaat yang benar, mereka akan sungguh-sungguh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari jemaat seperti itu. Allah adalah roh. Dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak sekali orang-orang Samaria dari kota yang percaya kepadanya. Dia tinggal bersama mereka 2 hari. Mereka berkata kepada perempuan itu, "Sekarang kami percaya bukan karena engkau yang mengatakan, sebab kami telah mendengarnya sendiri. Dan kita tahu bahwa orang ini benar-benar juru selamat dunia." Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat mengenai video tentang tokoh Alkitab, seorang wanita Samaria yang setelah pertemuannya dengan Yesus berubah menjadi seorang penginjil yang efektif. Tadinya wanita ini sangat pemalu karena hidupnya penuh dengan dosa. Berganti-ganti suami, tinggal bersama seorang pria tanpa menikah. Akibatnya, dia pergi ke sumur untuk mengambil air pada saat matahari tengah bersinar dengan teriknya. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang mau ke sumur pada siang hari yang panas seperti itu. Tetapi Yesus tahu wanita itu akan datang ke sumur. Yesus menunggunya di tepi sumur dan memperkenalkannya air kehidupan. Air kehidupan ini bukanlah air sumur. Air kehidupan adalah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan yang menghasilkan kehidupan yang dialiri dengan sukacita senantiasa. Wanita ini memintanya. Yesus menunjukkan dosanya yang menghalangi dia untuk menerima air kehidupan. Wanita Samaria itu sungguh-sungguh diubahkan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Perubahan besar apa yang terjadi padanya? Ada 3 perubahan besar yang terjadi pada wanita Samaria tersebut. Kita akan pelajari satu persatu ya. Pertama, wanita itu meninggalkan tempayannya. Tadi setelah dia mendengar Tuhan Yesus mengungkapkan apa yang terjadi dalam hidupnya, dia meninggalkan tempayannya, dia pergi kepada orang-orang. Wanita itu artinya mengubah prioritas dalam hidupnya setelah bertemu dengan Yesus. Tujuan wanita itu tadinya kan pergi ke sumur untuk ambil air dengan tempayannya, tetapi berubah setelah bertemu dengan Yesus. Dia tidak lagi sibuk dengan tempayannya, tetapi ia sibuk berlari kepada orang sekotanya, mengabarkan bahwa Yesus adalah Kristus. Apakah tempayan yang kita pegang saat ini? Kesibukan kita di sekolah kah? Urusan les yang berjibun kah? Mungkin menolong orang tua? Semua itu tidak salah ya adik-adik. Miliki prioritas yang benar. Jangan sampai tempayan atau kesibukan kita menjadi alasan yang menghalangi kita untuk mengabarkan Injil. Justru apapun tempayan atau kesibukan kita saat ini, gunakanlah kesempatan itu untuk menjadi alat pengabaran tentang Yesus, baik melalui perkataan dan perbuatan kita.
Di tempat les kita juga bisa mengabarkan Injil. Di tempat kita grup olahraga mungkin, kita bisa juga mengabarkan Injil. Dimanapun, di tengah-tengah kesibukan kita bisa membawa nama Yesus kepada orang-orang. Kedua, wanita Samaria itu keluar dari perasaan malunya dan pergi ke kota. Awalnya wanita itu malu ya, seperti yang tadi disebutkan, bahwa dia malu bertemu dengan orang banyak karena hidupnya penuh dengan dosa. Tetapi pertemuannya dengan Yesus telah merubah secara total. Ia meninggalkan rasa malunya dan memiliki keberanian untuk dapat memberitakan Injil. Kita juga harus belajar keluar dari perasaan malu kita. Hidup kita yang berdosa sudah diampuni semuanya dan dibasuh oleh darah Yesus. Kita adalah ciptaan yang baru oleh karena Yesus. Kita bisa lihat adik-adik dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan apa yang terjadi? Yang ketiga dari wanita itu adalah wanita itu menceritakan kepada orang lain apa yang dilakukan Yesus kepadanya. Dia hanya berkata seperti ini adik-adik kepada orang-orang itu. Mari lihat, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Wanita ini tidak pernah belajar dalam sekolah Alkitab. Ia tidak akan dilatih secara resmi dalam pelatihan penginjilan. Ia tidak bergelar penginjil ataupun pendeta. Tetapi ia menjadi seorang penginjil yang efektif. Buktinya apa? Hampir seluruh kota datang kepada Yesus oleh karena pemberitaannya. Apa yang menjadi teknik yang dilakukan wanita ini? Ia hanya memberitahukan apa yang Yesus perbuat terhadapnya. Ia menyaksikan pengalamannya dengan Yesus. Hasilnya, banyak orang Samaria dan kota itu menjadi percaya kepadanya. Adik-adik, tentu saja kita juga memiliki kesaksian hidup untuk diceritakan, bukan? Entah saat kita mengalami kesulitan, ditolong Tuhan, sedang mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan sembuhkan. Pakai itu untuk menginjili orang lain. Jika kita memiliki ketiga hal yang dilakukan wanita itu, maka kita akan menjadi penginjil yang efektif. Namun, bagaimana ya caranya untuk memenangkan jiwa? Apakah kita langsung bawa Alkitab, terus berdiri di tengah jalan sambil berkhotbah? Tidak harus seperti itu juga ya adik-adik. Kecuali kalau Tuhan dengan jelas memerintahkan kita secara langsung untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian, ada satu metode yang umumnya bisa dilakukan oleh kita semua. Terdapat dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Apa sajakah itu? Yaitu 1. Menabur dengan air mata. Artinya kita berdoa, berpuasa, menangisi jiwa-jiwa yang terhirang di hadapan Tuhan. Adik-adik punya oikos kan? Doakan oikos kita. Kedua, membawa benih firman Tuhan yang ditaburkan di hati orang-orang. Mulai dari sekarang, yuk kita hafal ayat-ayat hafalan yang berkaitan dengan dosa, pengampunan, dan keselamatan dalam Yesus. Terdapat dalam ayat mana saja itu? Misalnya dalam Roma 3 ayat 23, 1 Yohanes 1 ayat 9, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, 2 Korintus 5 ayat 17. Catat ya adik-adik, hafalkan ayat-ayat tersebut karena ayat-ayat tersebut berkaitan dengan dosa, pengampunan, dan keselamatan. Jika kita sudah melakukan bagian kita, terlepas dari respon orang yang kita beritakan itu, mau menerima Injil atau tidak, Tuhan berjanji
bahwa tanpa keraguan sesuai dengan waktunya Tuhan, kita akan kembali dengan bersorak-sorai membawa berkas atau jiwa-jiwa itu bersama dengan kita. Wah, senang ya. Tapi apabila kita tidak menginjili, apa yang terjadi? Wahyu 3 ayat 1 mengatakan bahwa hidup kita tidak akan berbuah. Kita hidup tapi mati. Kedua, kita bertanggung jawab memberi peringatan kepada orang-orang berdosa. Terdapat dalam Yeskiel 3 ayat 18. Hafalan kita hari ini adalah Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, adik-adik, menyampaikan Injil atau kabar baik adalah perintah yang sangat penting dari Tuhan bagi kita. Tuhan memilih kita semua dan bukan malaikat-malaikatnya atau para pendeta saja untuk memberitakan Injil tersebut. Saat kita menginjil, kehidupan kita akan berbuah. Selain itu, menginjil juga merupakan tanggung jawab kita untuk memperingatkan orang-orang yang berdosa. Yang perlu kita miliki dalam menginjil adalah memiliki prioritas yang benar, yaitu tidak membiarkan tempayan atau kesibukan kita menghalangi kita untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Kemudian selanjutnya, miliki keberanian dan meninggalkan rasa malu, serta menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan Yesus atau disebut bersaksi. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu ya, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu untuk memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil kepada orang-orang. Cici akan berdoa, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemampuan keluar dari rasa malu, supaya kita boleh mempunyai keberanian untuk menginjil. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan, kami jadi tahu Tuhan bahwa kami sebagai murid-murid Tuhan punya tugas yang penting dari Tuhan, perintah dari Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan, untuk bersaksi kepada teman-teman atau kepada orang-orang yang kami jumpai Tuhan, untuk mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin kami tahu Tuhan ini merupakan mungkin tugas yang berat bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan berikan kemampuan bagi kami. Roh Kudus, tolong berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, untuk kemampuan kami, untuk keberanian bagi kami, untuk kami boleh menginjil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin hidup kami berbuah, dan kami juga ingin Tuhan supaya orang-orang yang berdosa bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, jumpa lagi di Kids News. Aku mengingatkan teman-teman untuk membeli persembahan di kotak atau amplop yang tersedia di rumah kalian masing-masing, atau melalui QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe untuk channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum bergabung grup WhatsApp Live Kids,
Yuk, segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Kids. Nah, sekarang Koko mau membawakan pengumuman nih. Jadi, pengumuman yang pertama, pemenang dari lomba storytelling adalah selamat bagi para pemenang. Nah, bagi para pemenang akan segera dihubungi oleh pihak Live Kids. Nah, sekarang kita lanjut ke pengumuman yang kedua. Pengumuman kedua, Koko ingin mengajak adik-adik Live Kids untuk terus mendoakan Oikos dalam doa 5 jari sepanjang bulan Juni sampai bulan Juli. Nah, untuk adik-adik Live Kids yang berhasil membawa Oikos-Oikosnya untuk mengikuti ibadah online, maka akan diberikan hadiah berupa souvenir yang akan diberikan oleh Live Kids pada akhir bulan Juli. Nah, tapi harus diingat nih bahwa Oikos-Oikos yang mengikuti ibadah online harus sesuai dengan nama yang tertera pada kartu Oikos. Jadi, buat adik-adik Live Kids yang belum mengisi kartu Oikos atau yang ingin menambahkan kartu Oikos, maka dapat menghubungi guru kelas masing-masing dan mengisi Google Form yang telah disediakan. Nah, sekarang kita lanjut ke pengumuman yang ketiga. Nah, ada pengumuman seru nih buat adik-adik kelas Madya. Jadi, bulan depan akan diadakan virtual camp Madya. Nah, Koko mau mengajak adik-adik Live Kids supaya mengikuti virtual camp Madya. Jangan lupa daftarkan diri kalian untuk mengikuti virtual camp Madya melalui guru-guru kelas masing-masing, lalu mengisi Google Form yang telah disediakan. Nah, sekian pengumuman yang Koko sampaikan pada kali ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!